Nama saya Aldi Krisnameko dengan NIM 21B10064. Di sini saya akan menjawab soal yang pertama. Kesimpulan dari video tersebut, pendidikan adalah hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Melalui pendidikan, dalam hal ini agama Katolik, manusia diarahkan pada perkembangan hidup yang lebih baik, positif, dan menemukan makna hidupnya. Dalam topik pendidikan yang menyembuhkan, kata menyembuhkan di sini maksudnya adalah membawa perubahan diri seseorang ke arah yang lebih baik, mungkin dari luka batin, kekhawatiran, dan sebagainya. Melalui bimbingan iman dan kasih yang membawa sampai pada perubahan atau kejernihan pikiran, dan itu membuahkan perubahan yang baik di dalam dirinya, bisa memaafkan, berdamai dengan diri sendiri serta sesamanya, hidup dalam kasih dan berpengharapan kepada Tuhan. Soal yang kedua, menurut agama atau keyakinanmu, bagaimana pendidikan agamamu mampu menyembuhkan anak didiknya? Bapa Surgawi kita Maha Kuasa dan Maha Tahu. Dia mengetahui pergumulan jasmani kita. Dia menyadari rasa sakit jasmani kita karena sakit, penyakit, usia lanjut, kecelakaan, atau gangguan kelahiran. Dia menyadari pergumulan emosi yang berkaitan dengan kecemasan, kesepian, depresi, atau penyakit mental. Dia mengetahui setiap orang yang menderita ketidakadilan atau yang dirundung. Dia mengetahui kelemahan kita dan kecenderungan serta godaan yang sedang kita alami. Selama kefanaan ini, kita diuji untuk memastikan apakah kita akan memilih yang baik dari yang jahat. Bagi mereka yang menaati perintah-perintahnya, mereka akan hidup bersama Dia dalam suatu keadaan kebahagiaan yang tak pernah berakhir. Untuk menolong kita dalam kemajuan kita untuk menjadi seperti Dia, Bapa Surgawi telah memberikan semua kuasa dan pengetahuan kepada putranya Yesus Kristus. Tidak ada rasa sakit jasmani, emosi, atau rohani yang Kristus tidak dapat disembuhkan. Melalui pelayanannya, Kristus mengajarkan bahwa Dia memiliki kuasa atas tubuh jasmani. Kita tidak dapat mengendalikan pemilihan waktu kapan penyembuhan Kristus terhadap penyakit jasmani kita akan terjadi. Penyembuhan terjadi sesuai kehendak dan kebijaksanaannya. Dalam tulisan suci, beberapa orang menderita selama berpuluh-puluh tahun, yang lainnya selama seluruh hidup fana mereka. Kelemahan fana dapat memurnikan kita dan memperdalam ketergantungan kita kepada Allah. Tetapi ketika kita mengizinkan Kristus terlibat, Dia akan senantiasa memperkuat kita secara rohani agar kita memiliki kapasitas yang lebih besar untuk menanggung beban kita. Akhirnya kita tahu bahwa setiap sakit, penyakit, atau ketidaksempurnaan akan disembuhkan dalam kebangkitan. Itu adalah karunia bagi seluruh umat manusia melalui pendamaian Yesus Kristus. Yesus Kristus dapat menyembuhkan lebih dari sekedar tubuh jasmani kita. Dia dapat menyembuhkan roh kita juga. Melalui tulisan suci kita belajar bagaimana Kristus menolong mereka yang rohnya lemah dan dijadikannya sembuh. Sewaktu kita merenungkan pengalaman-pengalaman ini, harapan dan iman kita kepada kuasa Juru Selamat untuk memberkati kehidupan kita menjadi bertambah. Yesus Kristus dapat mengubah hati kita, menyembuhkan kita dari dampak ketidakadilan atau perundungan yang mungkin kita alami, dan memperkuat kapasitas kita untuk menanggung kehilangan
dan sakit hati, mendatangkan kedamaian kepada kita untuk menolong kita menahan pencobaan dari kehidupan kita, menyembuhkan kita secara emosi. Sekian dari video saya. Terima kasih.